Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 14 Juni 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai hidup kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita sudah membaca kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-7. Dan sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan pada pagi hari ini kita melihat bahwa Salomo melanjutkan pembangunan bait suci dengan mengisi kebutuhan perlengkapan bait suci. Baik yang terbuat dari tembaga itu terdapat dalam pasal 13 sampai 47, demikian juga yang terbuat dari emas murni. Dalam ayat 48 sampai 50 demikian firman Tuhan. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mezbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian. Kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Di depan ruang belakang, kembang-kembangnya, lampu-lampunya dan sepit-sepitnya dari emas. Pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar bait suci dari emas. Sungguh luar biasa ya, sampai engsel pintunya saja terbuat dari emas murni. Artinya Salomo mempersembahkan bait suci ini sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita perhatikan detail di mana Hiram dipekerjakan untuk membuat perlengkapan tembaga, khususnya pembuatan 2 tiang tembaga yang diberi nama Yakin dan Boas. Itu ada dalam ayat 21. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Yakin ini artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikokohkan. Sedangkan Boas berarti dengan kekuatan. Yakin berkaitan dengan kerajaan, sedangkan Boas berkaitan dengan kekuatan doa yang dipanjatkan dalam bait suci. Ringkasnya, kedua tiang tembaga itu bermakna bahwa di balik kokohnya kerajaan dan bait suci, Tuhan Allah Israel lah yang menjadi sumbernya. Jadi selalu ada kaitan kerajaan Israel dan bait suci, di mana Allah menjadi Tuhan Israel, ya, yang menjadi sumber kemenangan dan sumber ketentraman, kemakmuran bagi bangsa Israel. Nah, kalau kita perhatikan dari kedua tiang tersebut, kita bisa melihat betapa Tuhan dipuja dan dimuliakan. Sekalipun Hiram yang membuat perlengkapan tembaga, subjek dari pembuatan perlengkapan bait suci tersebut sebenarnya adalah Salomo, bukanlah Hiram. Ayat yang ke-46 sampai 47 mengatakan demikian. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan.
Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar. Berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo melakukan yang terbaik karena dia ingin mendedikasikan bait suci ini bagi kemuliaan Tuhan yang akan menaungi dan hadir di dalamnya. Yang terpenting dalam membangun sebuah karya yang agung bukanlah karya itu sendiri, melainkan kepada siapa karya yang agung itu didedikasikan. Prinsip ini bisa juga kita tarik dalam berbagai karya apapun yang kita kerjakan. Kalau tulisan Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 23 mengajarkan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, berkaitan dengan apa yang diajarkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ini, jadi apapun yang kita mau buat atau sebuah karya, apakah memang itu berkaitan dengan pelayanan ataupun tidak, sebagai anak-anak Tuhan kita diajarkan kita melakukan sebuah karya itu sesuatu yang terbaik. Ya tentu saja ketika kita bekerja, lakukanlah pekerjaan itu dengan baik sehingga menghasilkan karya yang baik. Walaupun pekerjaan yang kita lakukan tidak untuk membuat bait Allah atau tidak membuat gereja, tetapi kita tahu bahwa apa yang kita buat adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya tentu saja ketika kita bekerja, hasil dari pekerjaan kita mungkin bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita bekerja di pabrik, menghasilkan obat itu bermanfaat buat orang lain. Sehingga kita pun mengerjakan apa yang menjadi bagian kita yang terbaik. Apalagi ketika pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk pelayanan bagi Tuhan. Tentu saja itu sudah menjadi kewajiban bagi kita mempersembahkan yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas sekali kitab Perjanjian Baru khususnya dalam Kolose pasal 3 ayat 23 yang tadi saya bacakan, bahwa apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Apapun ya dikatakan. Baik pelayanan, baik pekerjaan kita sehari-hari, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, pastilah kita akan memberikan yang terbaik. Dan kalau kita melakukan dengan sukacita untuk sesuatu yang baik, dan kita meyakini Tuhan memberkati sehingga juga dapat menghasilkan yang baik. Ya. Nah, satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita, sekali lagi, kepada siapakah karya yang kita buat itu kita persembahkan? Ya. Ini yang perlu kita renungkan. Untuk kemuliaan dan pemujaan terhadap diri kita kah? Ataukah untuk kemuliaan dan pemujaan bagi Tuhan? Sebagai orang Kristen, orang percaya, kita ada dan bisa mengerjakan karya apapun, apalagi ketika diberkati sehingga bisa menghasilkan karya yang besar. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi sebagai orang percaya kita meyakini apapun yang kita hasilkan dan kita menghasilkan suatu karya yang baik karena diawali dengan motivasi yang baik, kita menyadari bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan. Marilah kita memaknai karya-karya dalam kehidupan kita dengan sesuatu yang berarti dan mendedikasikan hasil dari karya kita. Dan melalui karya kita ini nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dimuliakan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan. Kami mohon Engkau yang terus mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami perbuat, kami lakukan. Apalagi kami
melakukan dan membuat semuanya itu seperti untuk Tuhan. Dan kami meyakini bahwa segala sesuatu yang untuk Tuhan, biarlah semua hasilnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pembelajaran kami hari ini. Engkau yang memampukan untuk kami dapat menerapkannya dalam situasi apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.